kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Arsenal menutup tahun 2024 dengan kemenangan manis atas Ipswich Town di Emirates Stadium. Dalam pertandingan ini, Arsenal tampil sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan. Dengan penguasaan bola mencapai 70%, The Gunners benar-benar mengontrol jalannya laga. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke lini pertahanan Ipswich, meskipun tim tamu bermain sangat defensif. Meski hanya mampu mencetak 1 gol, kemenangan ini tetap menjadi bukti bahwa Arsenal masih memiliki daya juang yang tinggi, meskipun sedang menghadapi tekanan besar. Hasil positif ini juga membawa Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen sementara Premier League, semakin mempersempit jarak dengan Liverpool sebagai pemuncak klasemen. Meski begitu, perjalanan Arsenal untuk sampai di posisi ini tidaklah mudah. Di awal musim, mereka memang tampil sangat impresif, memetik kemenangan demi kemenangan. Namun, badai cedera yang melanda di pertengahan musim sempat membuat mereka terpuruk. Hasil-hasil mengecewakan mulai berdatangan, dari kekalahan hingga hasil imbang yang membuat posisi mereka di klasemen sempat merosot tajam. Kemenangan atas Ipswich menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa Arsenal telah bangkit dan siap kembali bersaing di papan teratas. Lantas bagaimana laga ini berjalan? Bagaimana Arsenal bisa sampai di titik ini? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Arsenal memulai musim dengan luar biasa. Mereka tampil garang di awal, menyapu bersih hampir semua laga dengan kemenangan, baik melawan tim papan tengah maupun raksasa Premier League. Mereka tetap bisa tampil konsisten dengan kesebelasan pemainnya. Permainan mereka solid dengan lini serang yang tajam dan pertahanan yang kokoh. Fans pun mulai berharap bahwa musim ini akan menjadi momen kebangkitan besar bagi Arsenal setelah sekian lama. Semua terlihat begitu sempurna, seolah-olah Arsenal sudah menemukan formula untuk menjadi juara liga. Tapi seperti kata pepatah, roda selalu berputar. Di pertengahan musim, badai cedera mulai melanda. Setelah jeda internasional, beberapa pemain kunci Arsenal terpaksa absen dari lapangan hijau. Nama-nama seperti Bukayo Saka, Ricardo Calafiori, dan Jurrien Timber harus masuk daftar cedera. Kehilangan mereka adalah pukulan telak bagi tim yang sebelumnya sangat stabil. Adalah kapten sekaligus playmaker utama mereka, Martin Odegaard. Martin Odegaard yang juga masih harus menepi. Kehilangannya membuat kreativitas di lini tengah Arsenal semakin terhambat. Dampak dari badai cedera ini langsung terasa. Arsenal yang sebelumnya dominan mulai kehilangan tajinya. Hasil imbang dan kekalahan mulai sering muncul di papan skor mereka. Permainan Arsenal yang biasanya atraktif berubah menjadi lebih monoton. Bahkan performa mereka yang menurun membuat klub ini terdepak dari persaingan gelar juara. Posisi mereka melorot ke peringkat 5 klasemen, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan untuk klub sebesar mereka. Namun, meskipun situasi ini cukup berat, Arsenal tetap berusaha bertahan. Para pemain muda yang diberi kesempatan tampil mencoba memberikan yang terbaik. Meski hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Tapi satu hal yang pasti, badai cedera ini menjadi ujian besar bagi Arsenal untuk membuktikan kekuatan mental mereka. Di tengah badai cedera dan kegoncangan, Arsenal sebenarnya masih bisa dibilang cukup konsisten. Jika melihat catatan pertandingan mereka, mayoritas laga tetap berhasil dimenangkan. Meskipun ada beberapa hasil imbang dan kekalahan, namun statistik kemenangan Arsenal masih terbilang stabil. Ini menunjukkan bahwa Arsenal adalah tim yang tangguh, meskipun menghadapi banyak hambatan. Para pemain yang masih fit terus memberikan kontribusi terbaik mereka untuk menjaga tim tetap kompetitif. Adaptasi yang dilakukan Mikel Arteta juga menjadi faktor yang paling penting. Musim ini Arteta terlihat lebih fleksibel dalam mengatur strategi.
Ia tidak lagi terlalu terpaku pada gaya permainan cantik yang menjadi ciri khasnya selama ini. Sebaliknya, ia lebih mengutamakan hasil daripada estetika permainan. Beberapa kali kita melihat Arsenal bermain lebih pragmatis, bahkan menerapkan strategi bertahan seperti parkir bus ketika situasi membutuhkannya. Keputusan Arteta ini membuahkan hasil. Arsenal tetap bisa meraih kemenangan meskipun harus bermain dengan gaya yang tidak biasa bagi mereka. Ini juga menunjukkan bahwa Arteta telah berkembang sebagai pelatih. Ia kini lebih dewasa dalam mengambil keputusan, mengutamakan kepentingan tim di atas segalanya. Para pemain juga terlihat semakin percaya pada metode Arteta, sesuatu yang menjadi modal penting bagi konsistensi Arsenal musim ini. Selain itu, mentalitas para pemain juga patut diapresiasi. Meskipun kehilangan beberapa pemain kunci, mereka tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi di setiap pertandingan. Konsistensi inilah yang membuat Arsenal tetap berada di papan atas klasemen dan menjadi ancaman bagi tim-tim lain. Salah satu bukti bahwa Arsenal masih menjadi tim yang berbahaya adalah kemenangan mereka melawan Ipswich Town. Di pertandingan yang pekan ke-18, Arsenal berhasil menang tipis atas tamunya. Meski hanya mencetak 1 gol, kemenangan ini tetap penting karena menunjukkan bahwa Arsenal masih memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan. Bahkan ketika lawan menerapkan strategi bertahan yang sangat rapat. Dalam laga ini Arsenal turun menggunakan formasi 4-3-3 yang cukup ofensif. Sementara itu, Ipswich Town datang dengan strategi parkir bus 5-4-1. Mencoba menahan gempuran keras meriam London. Dari awal jelas terlihat bahwa Ipswich hanya ingin mencuri 1 poin dengan gaya bermain defensif. Namun Arsenal tidak kehilangan akal. Dengan kombinasi permainan sayap dan umpan-umpan pendek, mereka berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya. Total ada 13 shots yang mereka lancarkan, dan 5 diantaranya mengarah langsung ke gawang. Gol kemenangan datang di babak pertama, sebuah serangan yang diawali dari sisi kanan yang kemudian dilambungkan ke sisi kiri. Berhasil dimanfaatkan oleh Kai Havertz untuk mencetak gol tunggal di pertandingan ini. Meski hanya 1 gol, kemenangan ini terasa sangat berharga. Selain menambah 3 poin, hasil ini juga memberikan suntikan moral bagi para pemain. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Arsenal masih memiliki mental juara, bahkan ketika menghadapi lawan yang sulit ditembus. Dengan kemenangan ini, Arsenal semakin mendekati Liverpool yang berada di puncak klasemen. Fans pun kembali optimis bahwa tim kesayangan mereka masih memiliki peluang besar untuk meraih sesuatu yang spesial di akhir musim. Namun perjalanan masih panjang dan konsistensi tetap menjadi kunci utama. Saat ini Arsenal bertengger di posisi kedua klasemen dengan raihan 36 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Chelsea di peringkat ketiga dan 6 poin dari Liverpool di puncak. Meskipun jarak dengan Liverpool cukup jauh, peluang Arsenal untuk mencapai juara musim ini masih sangat terbuka lebar. Dengan sisa kurang lebih 15 pertandingan, segalanya masih mungkin terjadi dalam dunia sepak bola. Untuk bisa merebut gelar juara, Arsenal harus menunjukkan konsistensi yang luar biasa di sisa musim ini. Mereka tidak boleh kehilangan poin di pertandingan-pertandingan yang tersisa, terutama melawan tim papan bawah. Selain itu, laga melawan tim-tim besar juga harus dimanfaatkan dengan maksimal. Setiap poin sangat berharga dan kehilangan 1 poin saja bisa menjadi pembeda di akhir musim. Selain konsistensi, Arsenal juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Cedera pemain yang masih melanda sampai saat ini menjadi pelajaran penting bagi mereka. Untuk menjaga peluang juara, Arsenal harus memastikan bahwa para pemain kunci mereka tetap fit dan siap bermain. Arteta dan staf medis memiliki tugas besar untuk mengelola kebugaran para pemain di tengah jadwal yang padat. Namun di luar semua itu, Arsenal juga harus percaya pada kemampuan mereka sendiri. Dengan skuad yang dimiliki saat ini, mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Jika bisa terus menjaga momentum, bukan tidak mungkin Arsenal akan mengangkat trofi di akhir musim. Dan bagi para fans, harapan itu tetap hidup, karena dalam sepak bola segalanya selalu mungkin terjadi. Sekian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai perjalanan Arsenal dari dilanda badai cedera sampai bisa naik ke posisi kedua. Bagaimana menurut kalian jika Arsenal menjaga konsistensi dan tetap menang? Bisakah mereka angkat trofi di akhir musim? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.